sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Buddha dimanapun berada, senang sekali Richard Ferdinand kembali hadir di Ruang Dengarta di Alo Jumat. Dan sekarang kita sudah ada di pagi hari ini di program Nuansa Fajar ya, Dialog Agama Islam, dan sudah hadir ya melalui Zoom narasumber kita pagi hari ini. Iya. Beliau adalah Ustaz Nur Muhammad Maulana Hasnur, SPD MPD, yang tergabung dalam Dai ITMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak Ustaz, selamat pagi. Ya, pagi. Iya, kita masih terus mencoba terhubung dengan beliau. Beliau adalah Ustaz Nur Muhammad Maulana Hasnur, SPD MPD, selaku Dai ITMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya. Pada kesempatan pagi ini, sahabat budaya, di Nuansa Fajar kita akan membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhan berbanding dengan hubungan manusia dengan alam. Selamat pagi Pak Ustaz. Selamat pagi, Pak. Apakah siapa kedengaran? Cek, cek. Iya Pak Ustaz, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana dengan Coba suara lihat ini. kedengaran, Pak? Iya, kita mencoba terhubung dengan Pak Ustaz. Selamat pagi Pak Ustaz. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, pagi-pagi ini, subuh ini sudah boleh bersama kami di sini Pak Ustaz ya. Ya. Iya, nah hari ini kita membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhan berbanding dengan hubungan manusia dengan alam. Iya, Pak Ustaz Tabe. Iya, ini topik kita pagi ini sangat menarik dengan keterkaitan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan juga lingkungan sekitar. Bagaimana sudut pandang Islam memandang keterikatan antara hablum minallah atau hubungan dengan Allah dan juga hablum minal alam atau hubungan dengan alam. Tabe Pak Ustaz. Oke, baik. Terima kasih, Bapak, atas kesempatan pada pagi Bung ini. Richard, iya. Alhamdulillah, alamin wa minasta'in wa ala murid wa din. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita berkumpul secara online dan tidak dapat bertemu secara langsung untuk kembali dalam kajian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mungkin membahas lebih dalam terkait dengan sektor teologi ini, mungkin sektor teologi ini adalah sesuatu yang sebenarnya produk yang baru kita dengarkan, tetapi pada dasarnya hari ini bukan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam secara khusus. Bahkan mungkin dalam ajaran agama lain, ekologi kepedulian terhadap lingkungan itu bukan sesuatu yang baru, tetapi tahun ini semenjak 2024 di Kementerian Agama ini merupakan suatu aspek kita dari Kementerian Agama itu sendiri. Demikian karena
di kementerian menganggap bahwa isu dari permasalahan kepedulian terhadap lingkungan ini harus begitu diperhatikan. Nah, jadi sebelum mungkin kita membahas terlebih dalam, saya ingin mungkin mengajak kita semua mungkin merenungkan sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Jadi, kapan sebenarnya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih menghirup udara yang bisa dikatakan masih cukup segar. Nah, sehari-hari kita mungkin bersyukur tentang bagaimana yang kita dapatkan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang cukup baik, bagaimana Allah memberikan kehidupan yang lain, tetapi mungkin kita tidak pernah berpikiran bahwa bersyukur karena masih menghirup yang namanya udara yang cukup segar. Nah, jadi mungkin ini akan kita jawab selanjutnya. Ada pula pertanyaan. Jadi kapan terakhir kali kita menyadari bahwa udara yang kita hirup berasal dari pepohonan yang Allah tumbuhkan. Dan ini tidak pernah kita pikirkan pertanyaan seperti ini sama sekali. Padahal justru hal ini adalah penunjang dari kehidupan manusia. Nah, selanjutnya sebelum mungkin kita jawab, saya akan sedikit membahas sedikit lebih rinci terkait dengan ekotologi. Jadi ekotologi itu sebenarnya adalah gabungan dari dua cabang ilmu. Kalau yang kita kenal adalah secara umum ada ilmu ekologi dan juga ada yang disebut dengan ilmu tentang teologi. Kalau ilmu ekologi itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana gejala-gejala mungkin terjadi pada alam, lingkungan atau bumi. Sedangkan teologi itu adalah ilmu tentang ketauhidan kepada Tuhan. Nah, dalam ajaran Islam saat ini dua cabang ilmu ini digabungkan. Dan inilah yang saat ini menjadi disebut dengan ekoteologi. Jadi dua cabang ilmu yang digabungkan menjadi satu dengan tujuan apa? Agar memberikan kesadaran kepada manusia bahwa untuk peduli terhadap lingkungan memang harus melibatkan yang namanya unsur agama. Karena kadang di antara kita yang pada dasarnya adalah orang yang begitu paham dengan agama, tetapi dalam aspek ibadah hanya mengkhususkan ibadah yang sifatnya hablum minallah. Justru hablum minal alamnya itu tidak begitu diperhatikan. Pada dasarnya kalau kita berbicara tentang ibadah itu kan yang muncul pertama kali di pikiran kita itu kan selalu mengarah kepada mungkin kita di Islam adalah sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Nah, sedangkan ibadah yang sifatnya mungkin hablum minal alam ini kurang begitu diperhatikan karena kita menganggap bahwa ibadah yang satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya ibadah yang hablum minallah. Nah, justru disinilah sebenarnya yang menjadi problem. Disinilah menjadi masalah utama bagi kita karena terlalu menyempitkan nilai-nilai ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena Islam itu bukan hanya sebenarnya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan hablum minallah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia juga ada hablum minannas dan juga ada hubungan Tuhan dengan hubungan manusia dengan ciptaan Allah. Baik yang disebut dengan hablum minal alamin. Nabi Muhammad SAW juga sebenarnya pernah mengingatkan kepada kita bahwa an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, makna kebersihan di dalam Islam itu tidak hanya terbatas kepada kebersihan tubuh atau pakaian, tetapi juga mencakup kebersihan terhadap lingkungan dan tempat kita hidup. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukanlah sebenarnya isu yang baru di dalam ajaran Islam. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang juga menginstruksikan kepada kita bagaimana untuk peduli terhadap
lingkungan atau sekitar tahun 2025 dengan saya ada buku yang telah dirilis oleh Kementerian Agama, yaitu tafsir ekologi. Jadi di buku itu membahas tentang bagaimana Islam khususnya di dalam Al-Quran mengajarkan kepada manusia tentang kepedulian terhadap lingkungan. Nah, para pemirsa hadirin yang berbahagia, tentu kita mungkin akan sedikit masuk lebih jauh terkait dengan ekologi atau pembahasan kita pada pagi ini. Nah, ada yang menarik, yaitu pembahasan ini sebenarnya tidak dimulai dari sebuah ayat yang mungkin jarang kita dengarkan. Tetapi justru uh, di ajaran agama Islam, bahkan mungkin orang-orang Islam semua tahu ayat ini. Karena senormal-normalnya ayat ini kita akan membacakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, salah satu ayat yang membahas tentang ekologi dalam ajaran Islam, yaitu di dalam surah Al-Fatihah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini tepatnya di ayat kedua yang mungkin dan sangat akrab kita dengarkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini bahkan seminimal-minimalnya mungkin kita bacakan bahkan berulang kali ketika kita sholat. Jadi selama ini banyak di antara kita yang mungkin memahami ayat ini hanya sebatas sebagai pujian kepada Allah. Jadi sebenarnya memang betul pemahaman itu benar. Pemahaman itu benar. Tetapi mungkin jika kita renungkan lebih dalam, ayat ini juga memperkenalkan kepada kita bahwa Allah sebenarnya, Allah Azza wa Jalla itu memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil Alamin, yaitu pemilik bagi alam ini. Jadi mengapa Allah tidak mungkin tidak langsung menggunakan kalimat Allah saja di dalam ayat tersebut? Nah, mengapa Allah menggunakan kata Rabb? Nah, dalam bahasa Arab sebenarnya Rabb itu tidak hanya berarti sebagai Tuhan atau sang pencipta hal, tetapi maknanya jauh lebih luas. Rabb itu adalah zat yang menciptakan, zat yang memelihara, mengatur, memberi rezeki, membimbing dan menjaga seluruh ciptaannya. Nah, secara terus menerus, rububiyah Allah itu bukanlah peristiwa yang terjadi sekali. Ketika Allah menciptakan, melainkan berlangsung setiap saat, setiap detik, bahkan mungkin Allah tidak pernah terpisah dengan umatnya. Nah, kemudian Al-Quran ini menggunakan kata al-alami. Apa yang dimaksud dengan al-alami? Seringkali kita menjelaskan atau mungkin menerjemahkan alam semesta itu hanya mungkin berpihak kepada bumi. Nah, tetapi pada dasarnya al-alamin itu mencakup seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan seluruh sistem kehidupan yang nampak atau yang kelihatan maupun yang tidak. Nah, dengan kata lain, ketika kita mengucapkan Rabbil Alamin, kita sebagai manusia, hamba, itu mengakui bahwa bukan hanya sebagai Tuhannya manusia, tetapi seluruh Tuhannya makhluk yang ada di alam semesta ini. Sahabat pendengar, jadi disinilah letak pesan ekologis yang sebenarnya cukup mendalam. Jika Allah sebagai Tuhan seluruh alam, maka perhatian Allah itu tidak hanya tertuju pada manusia. Jadi hutan itu juga sebenarnya dipelihara oleh Allah. Laut juga dipelihara oleh Allah. Jadi burung mungkin yang hewan-hewan burung yang mungkin tidak pernah kita sampai mengikuti bisa terbang ke alam semesta kemana saja, itu juga memang dipelihara oleh Allah. Nah,
Artinya manusia itu bukan satu-satunya makhluk yang dicintai Allah. Kita hanya bagian dari sekian banyaknya yang Allah cintai. Nah, kesadaran ini sebenarnya sangat penting. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena seringkali manusia menempatkan dirinya sebagai pusat kehidupan. Inilah yang menjadi masalah sekarang ini. Manusia selalu menganggap dirinya itu sebagai subjek utama atau pelaku utama dalam kehidupan manusia. Kita selalu menganggap bahwa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai objek yang ingin dikelola oleh manusia. Padahal sebenarnya jika manusia sadar, jika manusia paham bahwa kita itu harus berdampingan dengan alam, maka sebenarnya itu akan mengurangi yang namanya permasalahan-permasalahan yang timbul di muka bumi ini. Tidak terjadinya longsor, tidak terjadinya banjir, kerusakan alam, dan lain sebagainya. Karena kenapa hal semua ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya manusia menganggap bahwa kita ini adalah pemilik daripada alam-alam tersebut. Padahal jelas Allah ini menciptakan bumi, menciptakan seluruh alam ini tujuannya untuk mendampingi kehidupan manusia, bukan semata-mata untuk dikelola. Nah, bahkan kita pun sendiri sebagai manusia, hadirin yang sekalian, kita ini kan sebenarnya bukan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanya semata-mata untuk menikmati segala fasilitas yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah tahu kita ini hidupnya sementara di muka bumi ini. Allah tahu bahwa tugas kita sebenarnya untuk menjaga, memelihara alam ini. Nah, banyak di antara kita yang tidak sadar akan hal ini. Sehingga seenaknya saja atau semaunya saja untuk apa namanya mengelola yang namanya alam ini. Akhirnya timbullah kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang timbul di muka bumi ini tidak bisa kita hindarkan bahwa disebabkan oleh ulah tangan dari pada manusia itu sendiri. Nah, para hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, ketika manusia merusak alam, mencemari sungai, menghancurkan ekosistem, sesungguhnya itu sedang merusak tatanan yang dipelihara langsung oleh Allah. Jadi kita juga sama halnya ketika merusak ciptaan Allah. Karena manusia dan alam, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya itu kan kita sama-sama ciptaan. Kita sama-sama objek yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam itu bukan sistem yang berdiri sendiri. Alam bekerja secara aturan, ada keseimbangan, ada pemeliharaan dari Allah. Jadi ada juga sistem yang ditentukan oleh Allah terhadap bagaimana penciptaan alam ini. Nah, karena itu uh, merusak alam berarti mengganggu keteraturan yang telah Allah tetapkan. Jadi, sobat pendengar, tentu kita tahu bahwa uh, hujan itu tidak turun asal waktu. Jadi ketika hujan turun itu memang sudah ditentukan waktunya oleh Allah untuk kita memperoleh air. Ketika matahari terbit setiap pagi dari timur, itu juga merupakan waktunya sudah ditentukan oleh Allah agar tumbuhan-tumbuhan itu dapat berfotosintesis. Ketika pepohonan tumbuh dengan baik, itu juga Allah telah atur bahwa kita akan memperoleh udara yang cukup untuk kita hidup sebagai manusia. Ketika sungai mengalir tanpa tercemar, terawat, dan bersih, itu juga sudah diatur agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih baik. Nah, semua ini bukanlah peristiwa yang bisa dikatakan kebetulan, tetapi semua ini bagian daripada rububiyahnya Allah yang mengatur pemeliharaan seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, jika Allah terus memelihara alam semesta, yang didukung juga harus dari manusia ciptaannya itu sendiri. Karena kalau kita hanya
semata-mata berharap kepada Allah untuk bagaimana Allah memelihara untuk ini, tentu suatu saat ini akan ada masalah ini. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita mesti melibatkan, kenapa Allah melibatkan manusia? Bukankah Allah sendiri punya kemampuan untuk memelihara alam ini secara sendiri? Memang betul faktanya seperti itu. Allah sebenarnya kalau mau mengatur tanpa melibatkan manusia itu juga bisa. Tetapi kenapa Allah melibatkan manusia? Karena kita juga sebenarnya adalah objek. Allah ingin lihat bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Meskipun sebenarnya Allah sendiri bisa menyelesaikan problem-problem ini secara langsung. Tetapi Allah ingin melibatkan manusia. Karena Allah tahu satu-satunya ciptaan yang Allah berikan kemampuan yang luar biasa itu adalah manusia. Jadi dibekali akal, dibekali pikiran, juga dilengkapi dengan hawa nafsu. Allah ingin lihat bagaimana kemampuan kita mengolah dua hal ini. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga Allah ingin lihat bagaimana kita mampu mengolah lingkungan menggunakan akal dan pikiran kita. Bukan hanya semata-mata untuk menggunakan yang namanya hawa nafsu. Nah, hadirin yang berbahagia, para pendengar RRI 4 Makassar. Jadi, mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin itu bukan hanya diucapkan ketika lisan membaca suatu tadi, tetapi pengakuan itu harus dibuktikan dengan sikap. Seseorang yang benar-benar memahami makna Rabbul Alamin itu akan tumbuh menjadi pribadi yang menghormati seluruh ciptaan Allah. Ketika mungkin kita melihat pohon hanya sebagai kayu, orang yang paham konsep Rabbul Alamin, pohon itu bukan hanya dibatasi sebagai sebuah objek yang bisa diubah menjadi kayu, diubah menjadi meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Tetapi kita akan memandang lebih jauh bahwa inilah pohon yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kita akan melihatnya mungkin jauh lebih dalam manfaat dari seluruh ciptaan alam ini. Nah, sahabat pendengar yang berbahagia, saya memberikan sebuah analogi singkat. Bagaimana sebenarnya manusia itu kita diperintahkan untuk menjaga dan merawat yang namanya alam ini. Kalau kita selama ini menganggap bahwa alam adalah sebuah objek yang bisa kita kelola seenaknya, bisa kita manfaatkan seenaknya, sebenarnya kita harus tahu alam dan manusia itu dua hal ini adalah sebagai objek yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus hidup secara berdampingan. Kita tidak boleh menganggap bahwa wah, saya yang lebih hidup layak karena saya adalah manusia. Itu jawabannya tidak seperti itu. Justru kita harus tahu dan kita paham dan bahwa manusia memang dianjurkan untuk hidup secara berdampingan kepada dengan sama ciptaan Allah, yaitu alam ini. Nah, analogi singkatnya seperti ini. Mungkin supaya kita lebih gampang mengerti statusnya kita sebagai objek yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Ibaratnya ada seorang pemilik kebun. Nah, pemilik kebun ini mungkin menitipkan kebunnya kepada yang namanya penjaga kebun. Nah, penjaga kebun ini ibaratnya sebagai manusia dan kebunnya ini diibaratkan juga sebagai alam. Kita harus tahu bahwa si penjaga kebun ini tidak akan pernah berpikiran untuk merusak kebunnya. Karena dia tahu bahwa dia sendiri sebagai seorang objek dititipkan sebuah amanah oleh si pemilik kebun untuk merawat kebun ini. Nah, disinilah kita manusia. Sama halnya dengan pemilik kebun. Kita ini juga adalah titipan sementara di muka bumi ini. Kita akan tahu suatu saat kita akan berakhir di muka bumi ini. Makanya Allah perintahkan bahwa supaya hidupmu lebih berkelanjutan, lebih panjang lagi, maka tolong dirawat alam ini. Jadi semesta ini memang diperintahkan kita untuk dirawat, bukan hanya semata dikelola, kemudian dihabiskan isinya untuk dikonsumsi atau mungkin dibuat bahan baku kehidupan. Itu tidak seperti itu. Jadi alam pada dasarnya memang harus hidup secara berdampingan dengan yang namanya manusia. Nah, salah satu hal juga satu ayat yang sebenarnya cukup menyampaikan bahwa mempertegas manusia.
di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah. Ayatnya jelas di ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada dasarnya itu eh, kita memang adalah seorang khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Nah, eh, yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana sih sebenarnya kriteria dari seorang khalifah di muka bumi ini? Apakah yang dimaksud dengan khalifah itu adalah orang-orang yang mampu mengelola secara langsung sumber daya yang ada di muka bumi ini, mengelola alam secara langsung uh, seperti ini? Itu sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi ayat ini surah Al-Baqarah memang jelas bahwa uh, siapa sebenarnya yang menjadi perusak atau pemicu kerusakan di muka bumi. Dan itu bisa dikatakan bahwa memang pada akhirnya manusia lah yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Uh, Kenapa hal itu bisa terjadi? Sempat pendengar yang berbahagia. Karena pada dasarnya saya sampaikan tadi, Allah itu memberikan sisi spesial kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada manusia. Jadi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memilih sebebas-bebasnya, atau istilahnya kebebasan untuk memilih. Jadi manusia diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan kehendak dan kemampuan untuk mengelola bumi atau lingkungan ini. Namun kebebasan itu juga dibarengi atau juga dengan konsekuensi. Artinya manusia bisa memilih untuk menjadi penjaga bumi, juga bisa memilih sebagai orang atau pelaku yang merusak bumi ini. Kenapa demikian? Inilah makanya kemudian pemaknaan khalifah di dalam ayat tersebut bukanlah sebuah kehormatan tanpa tanggung jawab. Jangan sampai kita hanya berpikir bahwa khalifah untuk memimpin diri sendiri atau mungkin keluarga-keluarga kita, itu tidak. Sebaliknya, kita menjadi khalifah pada dasarnya untuk menjaga sebuah amanah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin harus mendengar ada istilah pengelola dan juga penjaga alam. Jadi misalnya kita seseorang itu memang punya kewajiban untuk menjaga alam-alam ini. Jadi misalnya seorang kepala sekolah diberikan amanah oleh Allah untuk atau diberikan amanah oleh pemerintah untuk bagaimana merawat sekolah ini, mengembangkan sekolah ini. Jadi dia juga punya batasan bahwa dia tidak boleh sebebas-bebasnya untuk menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadinya. Karena yang namanya fasilitas umum pada dasarnya itu tidak boleh dimanfaatkan untuk hanya kepentingan pribadi. Nah, alam ini adalah fasilitas umum, bukan fasilitas secara pribadi. Jangan sampai kita menganggap yang butuh alam ini cuma manusia. Itu tidak. Hewan pun juga butuh alam. Seandainya mungkin hari ini uh, lingkungan atau hutan atau bumi ini tidak ada, kerusakan-kerusakan di bumi semakin parah, di lautan dan di hutan itu semakin parah, maka sebenarnya bukan manusia sebagai objek utama yang cepat merasakan kerugiannya. Justru hewan yang hidup di alam liar inilah adalah yang pertama kali yang akan merasakan kehilangan ketika bumi ini. Maka sahabat pendengar yang berbahagia, jadi pada dasarnya Allah tidak mengatakan manusia itu sebagai pemilik bumi. Itu tidak. Jadi Allah menyebut manusia itu sebagai khalifah dan bukan dikatakan sebagai pemilik secara penuh. Yaitu khalifah bermakna kita ini sebagai pengelola. Yang akan suatu saat ketika harinya tiba, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kita mungkin menganggap bahwa ketika manusia membuang sampah sembarangan itu dianggap sebagai bukan sebagai perbuatan dosa. Jadi kita harus sadar bahwa mencemar lingkungan, mengotor lingkungan, atau mungkin merusak tatanan kehidupan yang ada di muka bumi itu bukan sebagai dosa. Kita harus sadar bahwa semua itu adalah sebagai sebuah dosa, dan ini yang mungkin harus kita tinggali. Nah, Oke. olehnya karena itu hadirin yang berbahagia, apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan untuk bumi ini yang mungkin Allah titipkan kepada kita? Jadi uh, ketika kita mungkin datang di sebuah hutan dengan niat
menebang pohonnya, mengambil kayunya untuk dijadikan sebagai mungkin kursi, meja, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Namun kedatangan itu bukan hanya semata-mata untuk mengambil, tetapi kita harus memberikan patokan kepada diri kita bahwa kita ini sebagai seorang khalifah. Dengan adanya dasar tersebut, kita ini setidaknya bisa berpikir bagaimana hutan ini bisa tetap lestari, bagaimana tetap bisa menjadi sumber air, sumber kehidupan bagi hewan-hewan satwa yang ada di hutan, dan juga tetap akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Karena jika tidak ada yang namanya sistem perawatan dan pengelolaan, hari ini kita tebang, suatu saat kita pasti akan yang namanya kehabisan sumber daya alam karena kita tidak ada pengelolaan. Oke. Dan Islam tidak pernah yang namanya mengajarkan manusia untuk hidup hanya untuk hari ini. Yang namanya kehidupan akan terus berlanjut. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita umatnya untuk agar berpikir lebih jauh. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, juga ini sering disampaikan oleh Menteri Agama, Anugerah Prof. Dr. Nasr bin Umar. Dia menyatakan Nabi hadisnya itu sangat terkenal. Nabi bersabda bahwa apabila besok itu adalah hari kiamat, sementara di tangan kita ada sebuah bibit tanaman, maka jika masih mampu untuk menanamnya, maka hendaklah tanam. Hadis ini memang terkenal sekali dalam dunia ekologi, karena mungkin kedengarannya gampang, tetapi ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah lebih menekankan kemudian kepada seluruh umatnya untuk peduli kepada lingkungan kita atau di bumi ini. Bahkan besok mungkin saja jika besok adalah kiamat, tetapi mungkin di tangan kita ada sebuah bibit pohon, Nabi masih menganjurkan tanam dulu. Kalian mungkin berpikir bahwa buat apa ditanam padahal besok dia kiamat. Itu menunjukkan bahwa memang Nabi memerintahkan kita kepada bagaimana peduli terhadap lingkungan kita. Nah, jamaah pendengar, Sobat RRI Pro 4 Makassar, mungkin saya akan sedikit sebelum kita beralih, saya akan mungkin sedikit membahas terkait dengan Pak Ustaz Tabe, iya. Boleh 1 menit aja Pak Ustaz karena waktu kita sudah sangat mendesak ini. Oke, baik Iya, Pak. Jadi closing statement aja boleh. Iya, Tabe. Iya. Terakhir mungkin sedikit kita pertegas bahwa untuk kepedulian terhadap lingkungan, maka jangan hanya kita berfokus terhadap kesadaran manusia. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena kalau berbicara tingkat kesadaran manusia itu beda-beda. Itulah makanya kemudian kenapa untuk kepedulian terhadap lingkungan, merawat lingkungan ini harus melibatkan yang namanya agama. Karena kadang-kala manusia kalau sudah menempatkan kepedulian lingkungan ini sebagai satu aspek ibadah yang cukup atau perlu kita perhatikan, maka kadang kepedulian kita akan meningkat. Oleh karena itu, silahkan jadikan kepedulian lingkungan ini adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dalam bentuk kepedulian alam. Baik, mungkin itu cukup penyampaian kami pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada Bapak moderator. Iya, Pak Ustaz Nur Muhammad Maulana Hasnur, SPD MPD. Terima kasih Pak Ustaz, pagi hari ini sudah berbagi bersama kita. Biarkanlah dengan apa yang disampaikan Pak Ustaz kita lebih menghormati dan mencintai alam kita. Karena disinilah tempat di mana Tuhan menitipkan banyak sekali hal untuk kita bertanggung jawab dan boleh menjadi berkah untuk sesama kita. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz waktunya untuk subuh ini. Sama-sama. Iya, salam buat keluarga tersayang. Iya, sahabat muda dimanapun berada, Richard pamit. Terima kasih banyak. Kita menuju untuk info Kabarana di pukul 6 pagi. Kabarana Pro 4. Sahabat budaya Elit UNM 2026.
Karaeng Patinggaloang, Mangkubumi Kerajaan Goa sekaligus Raja Talo, pada abad ke-17 dikenal luas sebagai seorang intelektual kosmopolit kelas dunia yang mengejutkan bangsa Eropa. Beliau tidak hanya menguasai berbagai bahasa asing,